Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, dan salah satu nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan saat ini adalah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat senantiasa kita rindukan, karena di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, keutamaan yang telah Allah janjikan dan Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya. Makanya kita tidak heran kita pernah mendengar kabar bahwa begitu sangat bersemangatnya para salaful ummah, para sahabat, bahkan Rasulullah ketika menghadapi bulan Ramadan. Mereka sudah bersiap-siap dari jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh bulan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dengan berbagai macam aktivitas, ritual, amal ibadah yang mereka maksimalkan. Bahkan di dalam doa-doa mereka selalu panjatkan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Pertanyaan teman-teman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mereka melakukan tersebut, mempersiapkan jauh-jauh bulan sebelum datang bulan Ramadan, karena mereka tahu di dalam bulan Ramadan terdapat berbagai macam keutamaan ya. Salah satu contoh kecil ya, kita sering mendengar, familiar sekali hadis ini ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-teman sekalian, kita termasuk saya, siapa yang tidak pernah luput dari khilaf, dari salah, dari dosa, maka tentunya Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita nantikan, kita harapkan, karena di dalamnya salah satu janjinya apa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan banyak macam keutamaan yang telah Allah janjikan di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya, ada pertanyaan, Pak, Ramadan tahun ini nggak asik, saya nggak bisa sholat bareng lagi sama teman tarawih ke masjid, nggak bisa nyamper lagi, nggak bisa bukber lagi, males saya Pak. Tidak ya, ingat ya, Allah kita tahun ini sama dengan Ramadan tahun depan, maaf tahun sebelumnya. Artinya janji-janji yang telah Allah tetapkan, kemudian kabarkan oleh Rasulnya, tidak berkurang sedikit pun ya. Mereka yang mungkin sudah setiap ketika bulan Ramadan selalu sholat qiyamul lail, berjamaah ke masjid, kemudian tidak hanya itu, ia pun mengajak temannya untuk sholat berjamaah ke masjid. Walaupun tahun ini mungkin tidak bisa, insya Allah ya, yang sebelum sudah berazam niat untuk melakukan hal itu ternyata tidak bisa, Allah sudah insya Allah tetapkan pahala yang sempurna untuk amal ibadah tersebut. Walaupun mungkin saat ini kita hanya sekedar sholat berjamaah di rumah. Dan ingat ya, Ramadan itu bukanlah sebuah bulan tradisi, artinya sekedar bulan yang hanya salah satu bulan yang kita lalui tiap tahunnya, tidak ya. Kita ini masuki bulan Ramadan, kemudian beribadah di dalamnya karena mengharap berbagai macam keutamaan, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas kebiasaan yang selalu kita lakukan.
Makanya pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini repotnya ya. Misal kalau kita nggak berilmu, ketika datang bulan Ramadan, mau kemana? Mau mandi besar, datang bulan Ramadan, innalillah, mandi besar. Ya, saya baru dengar mandi besar. Kalau ada mandi besar berarti ada mandi kecil ya? Nah, enggak ya. Mandi besar itu kita lakukan di antaranya ya. Bagi yang bersuami istri mungkin setelah berhubungan suami istri, setelah haid, setelah nifas dan yang lainnya. Tidak ketika menyambut Ramadan, atau mungkin misalkan mengirim-ngirim pesan yang mulai dari yang sok gaul sampai sok puitis ya. Minta maaf bro, besok saya minta maaf, besok mau Ramadan. Atau misalkan ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa berjabat, innalillah, kena corona ini orang, kena corona ini orang. Tidak demikian ya. Untuk ini saya cut dulu daripada WA saya diblokir ya. Nah, sekali lagi pentingnya kita beramal, berkata sebelumnya diiringi dengan ilmu ya. Jadi insya Allah kita kuat, punya ajang besar. Mengapa kita harus beribadah? Hal-hal apa yang Allah janjikan ketika kita melakukan ibadah tersebut, terlebih di bulan Ramadan ini ya. Banyak berbagai macam rutinitas kebaikan yang bisa kita amalkan ya. Sekecil apapun kebaikan, yuk sama-sama saya mengajak diri pribadi ataupun yang lainnya untuk kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Ramadan ini bukanlah sebuah hukuman ya. Ingat bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Allah itu menginginkan kemudahan buat kita, tidaklah menginginkan kesulitan. Jadi Ramadan ini bukanlah sebuah hal yang kita katakan memberatkan. Justru ini adalah sebuah tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Yuk terus kita gali ilmu ya. Bagaimana puasa yang benar, saum yang benar, mulai yang benar ya. Berkata yang benar, bertilawah yang benar, dan yang lainnya. Jangan sampai pengetahuan kita tentang Ramadan masih sama seperti ketika kita masih sekolah dasar. Misal kita mengetahui bulan Ramadan itu apa dulu, ini dulu ya, kita itu tahu Ramadan kalau di TV sirup marjan sudah banyak bermunculan, kongguan sudah kumpul sama keluarganya, kemudian apa, melihat sarung, iklan sarung, gajah duduk dan lainnya. Tidak ya, kita harapkan terus ilmu kita meningkat sehingga apa, ketika kita tahu betul kita itu beribadah mengapa demikian, sehingga nanti motivasi kita untuk beribadah itu tinggi, kuat ya. Walaupun mungkin keadaannya ya saat ini agak sedikit kita itu berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Yumkin hadza minni fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.